Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggreni dari Manajemen Komunikasi 2C Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mewawancarai tentang Pancasila. Mari kita simak videonya. Kalau menurut saya sih Pancasila itu ibaratnya kayak nilai-nilai yang harus kita pegang selaku warga negara Indonesia. Karena kan negara Indonesia itu emang bener-bener Bhinneka Tunggal Ika banget ya, maksudnya beragam banget gitu. Ada banyak hal, ada banyak suku, terus ada banyak norma-norma segala macam itu dikumpulin dalam satu negara. Dan kalau misalkan nggak ada nilai-nilai yang satu kita pegang itu tuh kayak ribet banget. Jadi intinya Pancasila itu kayak nilai-nilai yang harus kita pegang selaku warga negara. Menurut saya pribadi, Pancasila sebagai pandangan hidup atau pedoman. Sebagai manusia, sikap kita sebagai warga negara harus mempunyai pandangan hidup, seperti tujuan kita untuk hidup. Itu kan sudah tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Dan secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian dasar yang memiliki 5 unsur. Banyak ahli yang menyimpulkan bahwa Pancasila adalah cerminan dari perjalanan budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau. Dengan ungkapan lain, Pancasila bukan sesuatu yang asing lagi bagi bangsa Indonesia. Jadi menurut saya, Pancasila itu adalah suatu prinsip, suatu kiblat, sesuatu yang harus kita junjung tinggi, karena ini adalah moralitas bangsa kita, ini adalah visi misi bangsa kita, ini adalah dasarnya kita, sesuatu prinsip moral yang harus ditaati oleh masyarakat, oleh kita semua, karena ini adalah dasar dan sumber hukum dari segala hukum. Nah, pokoknya yang diakui sama negara kita itu ya pokoknya kita harus saling toleransi sih intinya gitu. Tapi toleransi kita itu ya tentunya menjunjung tinggi Tuhan, sesuai agama kita masing-masing, tapi intinya kita harus toleransi gitu. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab ya, bener gak? Ya saya takutnya lupa nih. Ya kemanusiaan yang adil beradab. Jadi apapun agama kamu, apapun latar belakang kamu, tingkat sosial kamu di masyarakat, ya kita tuh harus sopan sama orang, harus respect sama orang ya, pokoknya harus memanusiakan manusia lah. Udah. Satu lagi, kedua, tiga apa? Ketiga persatuan Indonesia. Oh ya, persatuan Indonesia. Nah ini tuh yang penting banget karena kan kita banyak perbedaan gitu kan. Makanya kalau misalkan kita nggak punya jiwa nasionalisme, kita nggak sayang sama negara kita, ya susah sih buat bersatu. Karena kan itu banyak banget ya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, luas banget gitu. Bahkan satu Jawa itu bisa segede satu negara gitu. Kalau misalkan kita nggak punya rasa cinta terhadap negara Indonesia, kayaknya ribet deh buat kita hidup damai gitu. Terus apa lagi yang keempat? Lalu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, mungkin kalau ini lebih ke pemerintahan kali ya gitu. Kalau misalkan kita dari berbagai banyak suku, agama segala macam, terus sistem kita tunggal musyawarah, nggak demokrasi, itu agak ribet gitu. Makanya kita harus punya perwakilan dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah, dari berbagai anggota gitu kan, kelompok segala macam, itu harus musyawarah buat kumpul sepakatin apa sih yang harus kita jalankan kayak gitu. Nah, lalu yang kelima nih ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini penting
banget sih, karena saya rasa kita udah sering banget kesal sama misalkan sama pemerintah gitu terkait kok nggak adil gitu, yang kayak ya didahulukan, mungkin stereotipnya kayak gitu ya. Nah ini selaku pemerintah atau bahkan diri kita sendiri yang selaku masyarakat biasa ya harus ini dong, harus adil sama siapapun itu, tidak melihat orang kaya atau orang miskin, tapi melihat siapakah yang harus didahulukan secara ideal gitu. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan yang Maha Esa, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai manusia harus adil, apalagi sebagai seorang pemimpin di masyarakat. Kita harus adil dalam melaksanakan tugas-tugas kita, seperti itu. Pancasila terdiri dari 5 dasar, 5 poin. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jelas di sini ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai penganut paham dari Pancasila harus memiliki Tuhan, harus berketuhanan, harus memiliki kaidah agama, harus memiliki suatu keyakinan yang sudah diakui di negara kita. Jadi kita harus berketuhanan, harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Apapun yang kita percayai, Tuhan manapun yang kita percayai, intinya jika kita sudah mempercayai adanya Tuhan, maka kita adalah manusia yang Pancasila. Dari Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita di sini sebagai manusia Pancasila, sebagai warga negara Indonesia yang menganut paham dari Pancasilaisme, kita harus menjadi manusia yang memiliki peradaban yang tinggi, etika yang baik, pola pikir yang baik. Kita harus memajukan teknologi yang ada, kita harus memanfaatkan semua teknologi yang ada, kita harus memiliki adab, kita harus memiliki etika, kita harus memahami setiap norma yang ada di masyarakat, kita harus memiliki attitude yang baik, dan kita juga harus menjadi manusia yang adil, manusia yang memang bisa menempatkan dirinya di mana dia seharusnya ada. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Makna di sini tentu sangat jelas bahwa kita sebagai manusia Indonesia, kita harus bisa menjaga persatuan negara, kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kita harus memahami betul-betul bahwa negara kita ini adalah negara yang harus bersatu, negara yang harus erat, negara yang harus memiliki arti Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Meskipun kita beda, meskipun kita banyak agama, banyak suku, banyak bahasa, akan tetapi kita masih memiliki satu tujuan, yaitu apa? Untuk Indonesia, persatuan Indonesia. Kita harus menjaga, kita harus tetap mempertahankan keutuhan NKRI ini. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bermusyawarah. Kita harus mufakat untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, maka kita harus melalui musyawarah. Dan itu kita lakukan secara gotong royong, dengan bersama-sama, dengan menyatukan suara, dan dengan adil tentunya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang majemuk, rakyat yang sangat berbeda-beda bahasanya, sukunya, rasnya, agamanya. Akan tetapi sebagai rakyat Indonesia, kita wajib dan kita berhak mendapatkan hak kita sebagai manusia yang adil. Ya, dari 5 nilai Pancasila itu berpengaruh semua sih, karena menurut saya itu benar-benar nilai-nilai dasar yang sering kita pakai di dunia gitu, sering kita pakai di masyarakat gitu. Cuma mungkin karena bahasanya agak formal, kita ribet gitu kan untuk menerjemahkannya gitu. Nah, cuma mungkin yang paling saya suka itu nomor 1 kali ya, karena kan kita bener-bener berbagai macam agama gitu, dan itu tuh kayak suatu hal yang luar biasa, karena kan saya juga pernah komunikasi sama orang luar juga, dan itu tuh kayak mereka banyak yang rasis kan, tapi kita alhamdulillah ya walaupun ada cuma sedikit gitu. Itu sih paling. Menurut saya yang pertama ya nilai ketuhanan yang Maha Esa, karena kita sebagai manusia, apalagi kita beragama Islam, harus mencerminkan nilai-nilai spiritual. Misalnya dalam kepercayaan kita masing-masing, terus saling menghormati antara agama, karena dalam Islam juga sudah jelas gitu ya tercantum
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berarti itu sudah mencerminkan nilai-nilai kita sebagai Pancasila gitu. Menurut saya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi peradaban. Kita harus menjadi manusia yang beretitude, kita harus menjadi manusia yang bermoral, kita harus menjadi manusia yang mematuhi norma yang ada di masyarakat. Kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak kita. Artinya kita bebas, akan tetapi beraturan, akan tetapi tetap konsisten, akan tetapi tetap di hal yang baik menurut pandangan masyarakat itu sendiri. Manusia yang paling bisa membawa perubahan adalah manusia yang memiliki adab, manusia yang memiliki etika. Maka dari itu menurut saya poin yang paling berpengaruh adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dan kita bisa menjadi manusia yang paling beretitude dan bisa beradab. Mungkin udah banyak, dari 5 itunya udah banyak, cuma mungkin pembahasan atau pemahaman Pancasila ini harus disederhanakan lagi gitu, supaya masyarakat itu kayak lebih menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kayak misalkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Banyak kan dari kita tuh kayak masih ada yang takut ngelihat orang Kristen, takut di Islamin segala, di Kristenkan atau segala macam gitu. Padahal kan ya mereka juga teman kita, kawan kita, masyarakat kita, ya udah gitu, berbaur aja. Yang penting kita nggak terpengaruh buat ikut agama lain segala macam gitu. Jadi intinya sudah dari 5-5-nya mungkin ya lebih disederhanakan aja gitu sama orang-orang yang terkait, supaya masyarakat itu lebih cinta lagi sama Pancasila. Mungkin 80% sudah sampai ya ke aktualitas itu. Kayak misalnya dalam nilai spiritual kita untuk beribadah, udah banyak orang yang beribadah, melakukan ibadahnya dengan kepercayaannya masing-masing, seperti di masjid, alhamdulillah kan banyak yang berjamaah kayak gitu. Terus tentang sosial, alhamdulillah juga kalau di kampung tuh banyak yang bergotong royong, masih peduli lah terhadap sesamanya kayak gitu. Terus tentang keadilan juga alhamdulillah ya, pemerintah tahun ini udah lumayan adil lah terhadap sesama manusianya gitu, terhadap kebutuhannya masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin kalau yang tersendat itu mungkin kegiatan yang keagamaan ya, yang ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan kita nggak boleh waktu itu sempat nggak boleh sholat Jumat selaku orang Muslim, terus kayak gereja ditutup segala macam. Itu mungkin kegiatan keagamaan agak ribet. Terus mungkin yang sempat naik juga tuh kasusnya isu terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ya bansos kita tuh dikorupsi gitu sih paling. Udah. Itu contohnya dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya pemerintah itu udah melakukan keadilan, kayak membagikan UMKM gitu, tetapi masih ada aja rakyat-rakyat kecil yang tidak mendapatkan UMKM, kayak belum merata gitu pembagiannya. Terus kalau misalnya sosial tuh udah alhamdulillah 80% lah. Kalau tentang sosial tuh banyak yang ngasih baksos walaupun gak dari pemerintah, tapi orang-orang kita tuh pada sadar gitu, pada peduli sama saudara-saudara kita yang jauh maupun dekat, karena sekarang tuh udah banyak kan aplikasi online supaya kita bisa menyumbang gitu, mendonasi untuk saudara-saudara kita yang jauh. Dapat kita simpulkan dari wawancara tersebut bahwa nilai Pancasila maknanya adalah sebagai ideologi negara atau dasar negara yang tujuannya untuk pandangan hidup warga negara Indonesia agar lebih baik. Lalu dari nilai Pancasila ini yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu adalah nilai spiritual.
pernah ditutup karena adanya COVID-19 ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Karena jika ada kata salah datangnya dari saya, dan jika ada kata benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.